Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lilis Lumban Gaol dengan NIM 2302021025 dari program studi hukum. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu dalam mata kuliah praktek perancangan hukum kontrak yang dibimbing oleh Ibu Yudit Evameta Fitranila, SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pertemuan yang kedua yang berjudul Istilah dan Pengertian Hukum Kontrak. Dalam materi ini, terdapat beberapa poin penting yang akan saya jelaskan, yaitu 1. Istilah dan pengertian hukum kontrak, 2. Sumber-sumber hukum kontrak, 3. Bentuk-bentuk hukum kontrak, dan fungsi-fungsi kontrak. 1. Istilah dan pengertian hukum kontrak. Hukum kontrak adalah bagian dari hukum perikatan dan hukum perjanjian. Istilah hukum kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu contract of law. Dalam hukum perdata Belanda, istilah yang dikenal adalah perikatan yang lahir dari perjanjian atau dari undang-undang. Kontrak adalah peristiwa konkret yang dapat diamati, sedangkan perikatan bersifat abstrak karena merupakan akibat dari kontrak. Beberapa ahli juga memberikan pengertian hukum kontrak yang diantaranya adalah Lauren F. Friedman yang menyatakan bahwa hukum kontrak adalah perangkat hukum yang mengatur aspek tertentu dari pasar dan jenis perjanjian tertentu. 2. Michael D. Miles menjelaskan bahwa hukum kontrak berkaitan dengan pelaksanaan janji atau kesepakatan. Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal juga menyebutkan hukum kontrak sebagai mekanisme hukum yang bertujuan untuk melindungi harapan para pihak. Profesor Dr. Salim H.S. mendefinisikan hukum kontrak sebagai kaidah hukum yang mengatur hukum berdasarkan kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum. Selain itu, dalam pasal 1313 KUHP Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih yang mengkaitkan dirinya kepada satu orang atau lebih. 2. Sumber-sumber hukum kontrak. Sumber-sumber hukum kontrak dibagi menjadi dua sistem, yaitu 1. Civil law system seperti yang berlaku di Indonesia. Sumber utamanya adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR, termasuk juga kitab undang-undang hukum perdata, KUH Perdata, khususnya buku ketiga yang mengatur tentang perikatan. Selain itu, ada juga KUHD, kitab undang-undang hukum dagang, dan Algemen Bapaligan AB, yaitu ketentuan umum peraturan perundang-undangan Hindia Belanda. Terdapat juga peraturan khusus seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. 2. Common law system seperti yang di Amerika, yang sumbernya meliputi judicial opinion atau keputusan hakim. 2. Statutory law atau hukum tertulis. Yang ketiga, rumusan ulang prinsip hukum. Yang keempat, hukum dari para ahli. Ketiga, bentuk-bentuk kontrak. Bentuk kontrak secara umum terbagi menjadi dua, yaitu kontrak tertulis dan kontrak tidak tertulis. 1. Kontrak tertulis dibagi menjadi 2, yaitu perjanjian di bawah tangan dan perjanjian yang dilegalisir oleh notaris. 3. Kontrak lisan. Kontrak lisan adalah kesepakatan verbal antar pihak meskipun secara pembuktian memiliki kekuatan yang lemah dibandingkan kontrak tertulis. Fungsi kontrak. Fungsi kontrak dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu 1. Yuridis dan kedua, fungsi ekonomis. Fungsi yuridis yaitu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak. Fungsi ekonomis yaitu untuk menggerakkan sumber daya atau hak milik dari nilai penggunaan yang lebih rendah menuju nilai yang lebih tinggi sehingga dapat memberikan manfaat ekonomis. Secara umum, fungsi dari akta notarial adalah meliputi 1. Bukti para pihak telah membuat perjanjian. 2. Menunjukkan bahwa isi perjanjian adalah kehendak para pihak. 3. Menjadi bukti bagi para pihak ketiga.
Demikian pemaparan saya mengenai istilah dan pengertian hukum kontrak beserta sumber-sumbernya, bentuk-bentuknya, dan fungsi-fungsinya. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dasar-dasar hukum kontrak, khususnya dalam praktik perancangan hukum kontrak. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa.